Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua pertanyaan soal kasus Habib Rizik, Pak. Yang pertama, apakah bendera tauhid di Saudi Arabia itu dilarang? Terus yang kedua, apakah Habib Rizik orang yang membahayakan di Saudi? Terima kasih. هل راية التوحيد ممنوع في المملكة؟ وهل أن حبيب رزق يعني شخص خطر في المملكة؟ لكي أختصر الإجابة على حبيب رزق. حبيب رزق مسلم، حبيب رزق مواطن أندونوسي، حبيب رزق باهتمام أندونوسيا حكومة وباهتمام المملكة حكومة. Secara singkat saya ingin menjawab bahwa Habib Rizik adalah seorang Muslim. Habib Rizik adalah merupakan warga negara Indonesia. Beliau mendapat atensi dan perhatian dari pemerintah Indonesia dan juga dari pemerintah Arab Saudi. Pak. Itu jawabannya. Pak. Bisa Al-Raya. Pak. Raya. Pak, kalau misalnya terkait dengan bendera yang tadi ditanyakan, tadi belum ada jawaban. Dan apakah pemerintah Saudi ini takut terhadap Habib Rizik? والله هذا سؤال للأندونيسيين. إذا أنور عباس يجاوب. حبيب رزق ليس بخطر على أحد، ولو كان خطرا على السعودية لأودع السجن، ولو كان خطرا على السعودية لتم ترحيله، ولو كان خطرا على أندونيسيا كان سجنوه في السابق. فما أعتقد أنه يمثل خطورة إلا أنه رجل مسلم. Saya kira Syekh Habib Rizik bukanlah sosok yang menakutkan. Kalau beliau melakukan pelanggaran tentu sudah dilakukan proses hukum sebagaimana di Saudi ataupun di Indonesia, dan Habib Rizik tidak ada masalah baik di Indonesia ataupun Saudi Arabia. Oke, satu lagi terakhir ya. Benar sebarang. Pak, kepada Dubes Saudi terkait izin tinggal Rizik Syihab di Saudi. Dari KBRI kan sudah ditegaskan kalau Rizik Syihab sudah tidak memiliki tinggal yang valid di sana. Nah, kenapa sampai sekarang otoritas Saudi tidak mendeportasi atau memberikan sanksi terhadap Rizik? Hunaka bayan. كل هذه المعلومات فيما يتعلق في إقامة حبيب رزق وعدم نظاميته أو أنه خطر، لو كان فيه شيء من هذه الأمور، ولا أرغب في أسئلة زيادة عن كذلك، لو كان هناك شيء ملاحظ عليه لكان تم إيداعه السجن. هو الآن في منزله في مكة وأموره يعني بالتنسيق بين الحكومة السعودية والأندونيسية يهتمون فيه. Berkaitan dengan tadi pertanyaan izin tinggal dan juga masalah informasi lainnya yang berkaitan dengan Habib Rizik, kalaulah seandainya Habib Rizik ini memiliki masalah di Kerajaan Arab Saudi, tentu dia sudah di penjara. Namun kita lihat bahwa Habib Rizik dalam hal ini masih dijamin kehidupannya, diperhatikan kehidupannya baik oleh pemerintah Indonesia dan juga oleh pemerintah Arab Saudi. يعني بدون حبيب رزق، حبيب رزق انتهينا منه، مواطن وانتهينا. رجاء تعيدون الأسئلة. Indonesian government officially requests for notification from Saudi Arabia every time there's something incident happen with Indonesian migrant worker in Saudi, Pak. So how is that request going so far, Pak? طلبت اختار قنصلي من جانب الحكومة الإندونيسية لأن هذا تكرر كثيرا يعني. غير صحيح. لم يتكرر كثيرا، والسابقة للإعدام تم إبلاغ السفارة الإندونيسية قبلها بشهر ورسميا، وموجودة الوثائق هذه،
لذلك أنا أنتظر ما يتعلق بهذه القضية لإثباتها. Berkaitan dengan notifikasi, ini tentu tadi informasi yang Anda tanyakan tidaklah benar, bahwa notifikasi pernah disampaikan oleh pemerintah Arab Saudi di beberapa banyak kasus. Namun berkaitan dengan kasus yang terakhir ini, kita masih menanti informasi lengkap dari pemerintah Arab Saudi. Ya, aman, cukup ya. Alam tauhid, alam tauhid. Pak, masalah هل تقصدين راية التوحيد التي أحرقوها نهضة العلماء؟ Berkaitan dengan bendera-bendera yang mana katanya? Pak, terkait bendera tauhid apakah bermasalah di Saudi? Sama yang kedua tadi yang statement Bapak yang terakhir ada penegasan bahwa Habib Rizik masih dibiayai oleh pemerintah Indonesia maupun pemerintah Saudi. Itu siapa? Maksudnya siapa yang dimaksud pemerintah Saudinya siapa? Pemerintah Indonesianya siapa? هي تسأل يعني يعني أكد أن حبيب رزق يعني باهتمام من قبل حكومة يعني من الجهة لتمول حبيب رزق أو كذا. تمويل في معيشته وكذا يعني. أعتقد الحبيب رزق عنده كفاية مالية على ما أعتقد، هو يمول نفسه يعني رجل ما شاء الله مقتدر. Kita tidak mengatakan ada pendanaan, tapi Habib Rizik secara pribadi memang dia orang yang mampu dan cukup, baik dari secara terutama berkaitan dengan finansial. Beliau memiliki sangat cukup untuk menghidupi dirinya sendiri. Jadi tidak dibiayai. Ya cukup ya, terima kasih banyak atas atensi daripada. Bagaimana? Ayah dua ya. Tafadhol silakan ya. Kita kasih dua orang lagi. Pak, soal HRS Pak, kita sudah mendengar versi dari pemerintah Indonesia, dari KBRI dan versi dari Habib Rizik. Kita boleh mendengar nggak Pak versi dari Arab Saudinya soal kasus itu bagaimana Pak? Terima kasih. Versi Arab Saudi versi Habib Rizik versi Saudi. Saya tidak punya informasi yang dari berkaitan dengan masalah Habib Rizik itu. Jadi beliau tidak punya informasi, jadi tidak bisa ditanya lagi. Tidak ada informasi gitu gimana? Ya baik ya. Hah? Ya satu lagi ya. Ini yang ya silakan. Ya terima kasih. Soal terutama soal bendera itu Pak, untuk penegasan aja, sebenarnya bagaimana hukumnya memasang bendera tauhid, bendera berwarna hitam yang di atasnya ada tulisan tauhidnya, yang kebetulan memang mirip dengan bendera yang dipakai oleh kelompok ekstremis dan Islamis lainnya. راية التوحيد هذه لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذه بأهمية المسلمين كلهم، وهو كمسلم لابد أن تؤمن بهذه الشعار، ولكن وضعها على الجدار كصورة لا يعني يجب أن نتحقق من وضع هذا الشعار على جدار السكن الخاص فيه، وهل هذا يعني لو وضعتنا الشعار هذا على منزلك هل هذا يعني أنك أنت مجرم أو إرهابي؟ ولكن الخطورة في حرق العلم الذي فيه شعار لا إله إلا الله، هنا يجب التحقيق مع من قام بهذا. Berkaitan dengan bendera tauhid ataupun bendera yang ada tulisannya kalimat la ilaha illallah, tentu kalimat itu
Ya, kalimat itu memiliki arti penting bagi umat Islam. Kalimatnya, kalimat la ilaha illallah itu memiliki arti penting bagi umat Islam. Nah kemudian kalau seandainya bendera itu diletakkan di dinding seseorang sebagai gambar atau apalah bentuknya, apakah maka perlu juga kita mencari tahu siapa yang melakukan atau yang berbuat seperti itu. Itu pertama. Yang kedua, apakah jika ada seorang ataupun di rumah Anda ada orang yang menaruh bendera kemudian Anda dianggap seorang kriminal? Tidak kan? Nah kemudian yang paling penting itu yang kita sayangkan yaitu adalah pembakaran kalimat tauhid. Kalimat tauhid. Kalimatnya ya. Kalimat tauhidnya itu. Saya kira itu mungkin yang kita jawab. Baik. Ayo. Baik, saya kira cukup ya. Untuk penegasan kalimat tauhid, bendera Muhammadiyah ada kalimat tauhidnya. Dan ini tidak boleh dibakar ini bendera Muhammadiyah ini. Saya kira demikian. Terima kasih saudara-saudara sekalian atas perhatian dan bantuannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.